Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua. Sehingga kita dapat bertatap muka dalam video ini dalam rangka menghambangkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul memaafkan kesalahan. Orang yang hidup di muka bumi pasti akan terjadi gesekan antara temannya atau saudaranya karena dia hidup bersamanya. Itulah resiko jika kita hidup bersama manusia akan bergesekan dengan manusia lainnya. Tapi jika kita orang yang hidup di tengah hutan, insya Allah tidak akan ada yang mau ribut dengan kita ataupun manusia. Bagaimana sekarang manusia yang hidup di dunia? Rasulullah SAW pernah mengatakan, orang yang pernah hidup dengan manusia, bergaul dengan manusia, dan bersabar menghadapi gangguan dari mereka, itu lebih baik daripada orang yang hidup menyendiri, yang gak sabar hidupnya diganggu sama orang lain. Misalkan antum menyakiti saudara antum dan antum sadar lalu minta maaf, itu kewajiban. Hak dia memaafkan antum atau tidak itu gak ada masalah, itu hak dia. Tetapi antum sudah minta maaf. Bagi orang-orang yang tidak mau memaafkan, itu ada bahayanya, itu harus hati-hati. Pernah ada suatu cerita pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq pernah sakit hati dengan Mistah. Mistah ini kerabatnya Abu Bakar, insya Allah sepupunya Abu Bakar, yang tiap waktu diberi santunan oleh Abu Bakar dalam kondisi fitnah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah difitnah berzina. Mistah termasuk orang yang ikut menyebarkan fitnah tersebut. Maka dari itu Abu Bakar sakit hati dan dia bersumpah tidak akan memaafkan Mistah dan tidak akan pernah lagi memberikan santunan lagi kepadanya. Abu Bakar orangnya kan sakit hati, wajar. Tetapi pada saat itu langsung Allah tegur. Allah katakan, tidaklah engkau orang yang sakit hati adalah mereka yang memaafkan kesalahan orang lain. Apa kalian gak suka diampuni sama Allah dosa-dosa kalian? Abu Bakar ketika ditegur langsung dia mengucapkan, bala, pasti ya Allah, siapa yang gak mau dosa-dosanya diampuni engkau ya Allah. Maka Abu Bakar membayar sumpahnya, membayar kafarah untuk sumpahnya. Lalu dia memaafkan Mistah dan kembali memberikan santunan kepadanya. Maka bagi orang-orang yang tidak mau memaafkan saudaranya, hakikatnya dia menyimpan dendam di dalam hati. Apa gunanya jamaah? Yang namanya dendam itu seperti duri. Jika kaki antum terkena duri, kira-kira antum keluarkan atau tidak? Pasti saya yakin dikeluarkan. Rasanya karena rasanya nggak enak, lalu dibawa dokter, bayar uang seberapapun. Yang penting apa? Yang penting durinya keluar. Sebagian orang meletakkan duri di dalam hatinya. Sholat ia bawa, tidur ia bawa, kemana-mana ia bawa. Seperti melihat temannya yang pernah nyakitin dia, naudzubillah, si fulan, hatinya menjadi sempit ketika bertemu dengan si fulan. Jangankan ketemu si fulan, melihat sandalnya saja, naudzubillah, ada di sini. Lalu dia mencari jalan yang lain, cuman gara-gara sandalnya. Jadi marilah kita bisa memaafkan kesalahan
kesalahan orang lain yang pernah menggoreskan hati kita atau pernah menyakiti hati kita. Masa kebahagiaan antum bisa diambil sama dendam antum. Jangan, lebih baik maafkan dia. Maafkan orang lain yang telah mungkin menyakiti hati kita ataupun yang lainnya. Jadi di sini saya mengajak dan mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga para jamaah untuk selalu bisa memaafkan kesalahan orang yang sudah pernah menyakiti kita. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.